Ini peristiwa waktu zaman saya dan saya Sekarang bilang enggak kali ya. ya mudah-mudahan Enggak tahu juga sih. Nggak, itu yang kemudian saya dapat tekanan juga dari kelompok mafia di sepak bola karena ini kan duit nggak ngerusak APBN, Iya. kan duit benar duit judi, Duit judi. Oh Ya, iya, duit taruhan. Iya, duit taruhan kan. Nah persoalannya di Indonesia itu duit judi ini atau duit taruhan ini dipakai untuk kepentingan 1, 2, 3 klub untuk membayar klub-klub lain untuk mengalah. Itu yang jadi persoalan. Oh, di situ lah. Di Jadi situ. kasarannya pura-pura kalah. Betul. Begitu Ada dong orang ya. namanya fixed match ya. Waduh, Fixed Keanu match jangan fixing. sampai pura-pura kalah ya. Ini bahaya juga nih kalau misalkan Iya, bola kaki karena- pura-pura kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sahabat Kema, hari ini tuh aku tuh spesial banget loh. Artinya aku pakai baju yang spesial gitu karena tamu aku juga spesial. Teman aku ini tuh sekitar 12-15 tahun yang lalu ya, pas aku umur 27-an sih pertama kali masuk DPR. Aku males nih kalau dia bilang gila, sekarang lu tua banget ya. Nah, tapi sekarang beliau nih udah jadi duta besar Indonesia untuk Meksiko. Halo Bang Cepi. Hai Enggi, apa kabar? Wah. Gila. Ini ketawa aja ya. Ya. Apa oke ya sekarang ya? Jangan begitu ya, karena nasibnya sangat beruntung loh sekarang loh ya. Jadi Pak Dubes, aku harus panggilnya Your Excellencies gitu. Jadi namanya adalah Pak Cepi Wartono. Nama lengkapnya apa sih Bang? Cepi Triprakoso Wartono. Cepi Wartono aja lah. Enak ya kalau ngomong sama Dubes yang santai begini gitu kan. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Bang ya, aku mau flashback sedikit. Kan pas aku sama Bang Cepi ini sama-sama di Komisi 10. Iya, kita sama-sama di Komisi 10, sama-sama perang waktu itu. Tapi gue gak kepilih lagi 2009. Tapi thanks God gue gak kepilih. Ini suka gak enak nih ngomongnya kayak begini nih. Katanya thanks God gitu loh, gak kepilih gitu kan. Secara gue setelah beliau ini ciao, gue akhirnya ciao juga gitu loh. Dengan cara yang agak edan gitu ya. Nah tapi iya ya, waktu itu gak masuk lagi ya. Gak masuk lagi, gue gak masuk lagi. Oke, tapi pas denger aku begitu? Ya udah, terus gue waktu itu saya ditunjuk jadi ngurusin partai 2010 ya, 2009 2010 partai, jadi ketua cabang di partai 15 tahun. Wih. Terus balik berapa tahun? 5 tahun udah gitu ngurusin Pak Jokowi jadi gubernur. Udah tahu lah ya partainya apa ya. Iya. Gak usah disebut ya, partainya sih sama kayak baju aku. kurang jreng. Kurang jreng ya? Kurang jreng merahnya. Ya kalau nanti udah dipinang baru aku jrengin gitu. Begitu maksudnya. Nah terus setelah itu ngurusin Pak Jokowi jadi gubernur dulu kan waktu itu ya? Betul, waktu itu diminta jadi ketua cabang, ngurusin Jakarta Pusat. Terus udah gitu jadi Pak Jokowi jadi gubernur. Udah nyalek lagi 2014. Tapi konsentrasi udah gak karu-karuan. Nyalek di Jawa Tengah, tapi juga jadi tim kampanye Jokowi di 2014 ngurusin presiden, nyalek capres waktu itu kan ya. Jadi nggak karuan, akhirnya nggak kepilih lagi. Ya udah 2014 bisa nganter Jokowi presiden. 2015 ditunjuk Jokowi jadi saya ditunjuk presiden ngurusin sepak bola. Oh, ngurusin sepak bola dulu nih. Iya, jadi tim transisi waktu itu. Oh. Tim transisi 2015 sampai 2017. Udah gitu 2018 diminta jadi duta besar. Gitu Ji. Jadi kingmakernya nih. Nah, kingmakernya Pak Jokowi. Sekarang berarti kingmakernya Pak Ganjar juga ya nanti ya? Insya Allah. Waduh, ini kayaknya sih, kalau dipegang sama Bang Cepi ini kayaknya sih, alhamdulillah ya. Pak Cepi ini aslinya dari Solo? Enggak. Saya aslinya Jawa Timur sebenarnya. Oke. Cuman memang dapilnya Jawa Tengah. Kayak Enggi dulu lah, dapilnya Jawa Tengah. Tapi, orang Manado bisa jawab dari Jawa Tengah. Alhamdulillah ya. Tapi ini kita balik lagi nih Bang, cerita dong pas kita dulu Komisi 10, apa sih yang paling lucu yang Abang ingat tuh soal kita gitu kan, jalan-jalan, kunjungan kerja. Gue yang inget itu kalau lo pacaran sama almarhum. Itu aja yang diinget loh Bang Cepi loh, gawat kan. Lagi di PDKT waktu itu sama almarhum. Gue bilang nih,
Gila, ada angin apa si Angie ini kan bisa begini. Iya, sepanjang perjalanan gue ingat banget di Meksiko kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Kita di Meksiko mau ke Kuba, ya Kuba. kan? Di bus nih kan jauh perjalanannya. Ih, gue diceramain loh sama ini loh. Ternyata dia jadi dubes. Di Meksiko pula. Di Meksiko pula. Kan? Nah, pasti tunjuk jadi duta besar tuh. Gimana tuh perasaannya? Aduh, gimana ya? Percaya nggak percaya sih, tapi ya waktu itu memang, waktu itu saya kan lagi habis ngurusin tim transisi, terus dipanggil sama Sekjen, dipanggil sama Mbak Puan, dia bilang, Mas ini ada apa tugas baru, penugasan baru. Kita ini orang partai ditugasin bos, bukan minta ditugasin, terus udah gitu apa namanya, jadi nggak minta nih ya? Nggak minta. Tapi waktu itu ya. pernah ditanya-tanya sih, saya bilang, aduh kok jadi DPR lagi malas lah, capek kan, duitnya juga harus banyak lagi investasinya gitu. Kalau boleh pilih ya mau sih jadi duta besar. Dilalah ada kesempatan. Ya udah, terus akhirnya telepon Sekjen, telepon Mbak Puan. Waktu itu Mas Hasto bilang, friend ini mau nggak katanya ada tugas di dubes. Ya udah siap. Waktu itu 2019. Tapi waktu itu saya jadi tim kampanyenya Jokowi juga di TKN sama Erick Thohir juga. Mereka belum selesai pilpres. Karena itu 17 April 2019 saya udah berangkat dulu. Oh oke. Jadi memang kalau misalkan ya ibarat katanya ya ditelepon gitu kan enak banget tadi. Friend mau nggak jadi dubes itu? Anda nggak yang mau telepon gue hari-hari begini ya? Friend, Angie mau jadi dubes ya? Tapi ceritain dong maksudnya gimana prosesnya? Abis ditelepon apa ada fit and proper atau gimana-gimana? Ternyata panjang untuk jadi dubes. 2018 saya ditelepon, udah gitu ada apa itu namanya tes kesehatan, terus ada masa orientasi, terus nunggu agreement sampai dilantik. Jadi itu prosesnya hampir 8 bulan sih. Orientasi maksudnya gimana tuh? Ya kita dulu orientasi dulu, kita ke daerah kan, kemudian dikasih tahu orientasi negaranya seperti apa, job desk-nya tugas apa dubes seperti apa. Tapi dubes hari ini udah nggak kayak dulu. Zamannya Pak Jokowi ini, presiden ini, dubes ini sekarang jadi sales. Oh, tapi sebenarnya itu loh kan tugasnya kan. Ya. Kalau dulu kan enggak Ji, dulu kan dubes itu lebih ke politis ya. Kalau sekarang udah enggak. Oke. Presiden mindsetnya udah berubah, KPI kita dilihat dari perdagangannya seperti apa, naik apa enggak gitu. Practically kalau soal urusan politik kan udah established ya. Iya betul. Dan sekarang yang diukur dubes itu sukses apa enggak, kalau perdagangan kita naik. Gitu. Oke, 8 bulan itu nunggu sampai agreement istilahnya disetujuin sama negara di sana. Jadi pemerintah Indonesia ngirim dulu nih CP yang mau saya tugasin di sana. Gitu. Nah dia tuh ngasukan pengecekan, lihat data latar belakang dan seterusnya. Sampai akhirnya setuju, nah kemudian setelah setujuin namanya agreement, persetujuan dari negara setempat, nah kemudian saya dilantik. Oke, dilantiknya di istana. Wih, pakai cepi. Jadi Bang Cepi pakai cepi. Kan alhamdulillah. Langsung berangkat setelah dilantik. Oh enggak, waktu itu 3 bulan lagi preparation kan. Karena bawa keluarga semua kan? Iya, bawa keluarga, terus saya juga macam-macam lah, ngurusin persiapan sana sini gitu. Kalau sini dokumen administrasi harus beresin dulu kan. Jadi saya berangkat itu sekitar sekitar 2-3 minggu sebelum pemilu, April 2019. Oke, hal pertama yang dilakukan pas tiba di sana jadi dubes. Bingung dulu. Jawaban kayaknya pas banget ya dan sangat humanis gitu loh. Benar, nggak diplomatis ya kan. Bingung dulu. Waktu itu bingung ketika saya datang. Terus disambut sama teman-teman dubes dari ASEAN. Jadi di sana itu ada komunitasnya, dubes ASEAN. Disambut gitu kan. Terus kemudian kita di bandara disambut sama mereka, diterima sama mereka. Terus mereka ngasih jelasin. Nah, jadi dijelasin bahwa hubungannya Indonesia seperti apa dengan justru mereka yang ngasih tahu. Sebelumnya memang ketika saya masa fit and proper test dan sebagainya, saya udah banyak belajar mengenai Meksiko seperti apa gitu. Nah ketika datang di brief sama teman-teman dubes ASEAN yang senior yang duluan datang. Nah kemudian dari situ baru saya seminggu kemudian ya, waktu itu seminggu kemudian
saya dimintakan menyerahkan kopi kredensial ke Oh, Kemlu, oke. ke Kemlu Meksiko. Nah, tetapi karena dulu presidennya itu baru di Meksiko, jadi presiden Meksiko itu kepilih 2018. Ya. Dilantik 1 Desember 2018. Nah, di Meksiko itu konsep negaranya itu winners takes all. Jadi ketika presiden jadi, ya ganti semuanya, Bos. Wih, keren ya. Pasukannya diganti semua, di Kemlu itu diganti, sampai yang eselon 4-nya diganti. Wih, semuanya sapu rata Sapu dong. rata, habis semua diganti. Nah, kita nungguin mereka bebenah itu hampir 8 bulan. Lama juga. Jadi ada ya. masa stagnasi ya, mereka ganti apa orang-orangnya presiden semua, orang-orang partai kan. Di sana kan lebih tanda kutip juga partai kan. Partai. Nah, kemudian ganti tuh sampai eselon 4 diganti. Nah, selesai itu baru dikasih jadwal penyerahan kredensial. Jadi pantes lah kalau bingung duluan ya. Bingung juga. duluan. Kan belum establis Iya. juga ya. Jadi saya jadi dubes cuman nggak resmi. Karena waktu itu gak ada personilnya juga ya di sana ya. Selain nggak personil kan kita belum menyerahkan kredensial. Iya betul, berarti belum bisa. Ya, belum resmi lah sebenarnya. Jadi kalau ada acara-acara, saya nggak boleh datang. Saya nggak boleh datang tuh. Dia bilang ini presiden datang nih. Terus mana dubes yang belum menyerahkan kredensial? Nggak boleh, saya di pinggir. Oh, Nggak boleh ketemu oke, sama presiden. Tapi justru malah waktu itu bisa mendalami lagi ya Meksiko tuh kayak apa. Betul. Akhirnya ketemu sana sini. Kalau dengan masyarakat boleh, masyarakat Iya. Meksiko ya. Tapi kalau ke level pejabat tinggi, artinya presiden, kemudian menteri gitu ya, itu belum resmi. Saya belum resmi sebagai dubes di sana. Oke. Nah, itu nunggu sampai Agustus. Agustus ya, tapi setelah itu udah bisa langsung take off. Ya, Hal pertama yang dilakukan? Setelah pertama yang dilakukan, jadi sebelum saya menyerahkan kredensial itu, saya melakukan konsolidasi dengan mendata dulu WNI, gitu kan. Karena kan kita juga memberikan perlindungan WNI, terus juga saya coba lihat track record kerjasama kita seperti apa. Okay. Nah, memang ketika saya datang, karena pesan presiden itu waktu itu, hari ini dubes itu harus jadi sales. Iya. Maka yang saya lakukan adalah ekonominya. Urusan ekonomi menjadi skala prioritas. Nah, dari situ saya coba lihat apa sih persoalannya, kenapa sih Meksiko tidak dilirik sama Indonesia sebagai pasar gitu ya. Nah, mulai itu saya cobalah ketemu dengan berbagai pihak, coba mengenalkan Indonesia, ketemu dengan asosiasi, ketemu dengan pengusaha segala. Ya rada agresif lah. Iya, meskipun harus. belum resmi. Tapi dia udah mulai biasa. Kalau banteng seluluk tuh suka begitu kayaknya. Ya, bantai dulu. Urusan nanti. Ya udah keliling-keliling. Waktu itu keliling-keliling, cari ketemu asosiasi, ketemu para pengusaha. Komunitas. Ya komunitas. Pokoknya setiap ada komunitas ekonomi tanda kutip harus saya temui. Iya. Nah di situ saya memperkenalkan Indonesia segala macam sampai ya pelan-pelan orang akhirnya mengenal Indonesia. Okay. Tapi ya suddenly kan COVID ya 2020. Oh kan. iya betul. Nah, itu baru kerja setahun tiba-tiba COVID. Nah. Ya udah akhirnya semuanya online. Nah ketika online kita coba komunikasikan dengan online. Tapi online itu cuman ya online tanda kutip artinya sering memang pertemuan dengan online. Tetapi Meksiko ketika COVID itu hanya 3 bulan pertama tutupnya. Oh setelah itu? Setelah itu buka lagi, bos biasa lagi. Oh, cuman enggak. memang pertemuan lebih sering secara online. Online. Cuman kalau aktivitas di Meksiko relatif waktu itu memang sudah hampir kayak biasa. Oke. Jadi mereka nggak traumatized ataupun parno gitu loh untuk keluarga ya? Dan apa ya, yang di sana tuh masyarakat itu cuek ya. Oke, iya kali ya. Ya gini loh, pemerintah itu di sana ketika COVID ya. Ketika COVID pemerintah itu hanya memberitahu, hari ini daerah ini COVID-nya tinggi. Jadi mereka kasih sinyal-sinyal tinggi. Jadi ada yang daerah merah, daerah kuning, daerah orange gitu. That's it. Tapi kalau orang kemudian mau jalan mau apa ya udah. Up to them aja gitu ya.
dan kemudian dia sakit dan mati, ya yes your problem gitu. Iya, yang penting udah di warning dulu lah. Udah. Tugas pemerintah yang warning. Nah, Itu yang menurut saya agak berbeda. Maka ketika saya bilang, oh di Indonesia, oh kita dikasih ini iya. gitu kan. Bilang dia, wah saya pikir dia jadi warga negara Indonesia. Nah, tapi by the way nih Bang, walaupun COVID kan ada pencapaian-pencapaian kan, selama menjadi duta besar ini, gimana sih artinya Abang tuh melakukan pekerjaan sampai akhirnya deal dengan beberapa, mungkin kan ada pengusaha-pengusaha, baik itu pun import maupun ekspor. Kalau perdagangan memang alhamdulillah selama COVID naik ya. Naik karena mitra di Meksiko ini kelihatannya mereka itu bukan orang yang agresif cari partner. Oke. Jadi di situ saya meskipun COVID saya juga berusaha untuk mengconnect mereka melalui online gitu ya. Jadi kita bikin meeting ini, bikin seminar dan seterusnya. Akhirnya di situ mereka tahu Indonesia lebih sering gitu. Nah, di situ tahu lebih sering. Ya alhamdulillah akhirnya perdagangan meningkat gitu. Rata-rata per tahun naik sekitar 34 sampai 40% lah di saat COVID itu. Kalau boleh tahu tuh apa tuh? Maksudnya pasarnya apa nih? Produknya. Fashion atau produknya yang terbesar kesehatan. itu yang kemudian kita kan punya standar ekspor yang hari ini cukup bagus itu karet ya, kemudian mobil. Avanza tuh, jadi nanti kalau NG ke Meksiko lihat Avanza di mana-mana. Lo Avanza? Ada, Avanza kan buatan sini, buatan Indonesia. Oh, oke. Jadi Lah aku sekarang malah baru tahu ya, aku bawa Avanza loh, tapi aku nggak pernah tahu kalau itu buatan Indonesia. Avanza buatan Indonesia, R3. Itu dikirim ke sana? Dikirim ke sana. R3, terus kemudian selain karet, Avanza, kertas. Kertas. Itu saya minta pulp and paper kita. Terus kemudian turunannya mulai furniture gitu ya. Oke. Ada juga ya furniture ya berarti banyak, ya? Banyak. Furniture kita dorong itu meningkat juga, kemudian makanan sekarang dan minuman mulai masuk, kemudian kecantikan sekarang. Oke, herbal kali ya maksudnya yang? Ya, yang lebih apa istilahnya mereka organik ya. Organik. Oh, jadi ingredientsnya tuh bener-bener yang alami. Betul, yang alami. Nah, itu yang sekarang lagi dicari sama mereka. Kita dorong, terus makanan minuman, terus apa lagi ya? Banyak sih produk Indonesia akhirnya diminatin. Spices gitu. Oke. Mulai meningkat. Ya alhamdulillah sejak saya dilantik sekarang udah hampir 4 kali lipat ya kenaikannya. Oh, jadi indeksnya positif dan kita grafiknya menaik. Surplus. Oh, wih, kalau gitu nih calon-calon ya kan? Cuman persoalannya, jadi ada untungnya ada ruginya. Ruginya itu saya nggak bisa punya FTA, Free Trade Agreement, nggak bisa punya trade agreement dengan Meksiko. Karena Meksiko bilang, lu udah untung katanya. Ya kan, perdagangannya nggak balance. Saya surplusnya banyak banget. Iya. Oh iya ya benar ya, sementara mereka ya rugi. Iya, mereka dapat. ekspor ke kita cuma $200 juta. Saya ekspor ke mereka itu 2,6 miliar. Wih, ya pastilah mereka inilah ya. Tapi secara itu kan dapat raport biru dong Bang Cepi ini. Iya. Di mata mereka kartu merah. Tapi berhasil loh, berarti di matanya Pak Jokowi ya kan. Alhamdulillah nih Bang Cepi ini ya kan berhasil menaikkan. Kita nomor 3 terbesar di Amerika Latin. Tapi yang perdagangan nomor 3 terbesar di negara Amerika selain Argentina dan Brazil, Meksiko. Tetapi yang surplus kita nomor 1. Dengan Brazil kita rugi, kita negatif. Dengan Argentina juga kita negatif. Tapi perdagangannya memang lebih besar. Dengan Meksiko perdagangan kita trade value atau trade transaction kita nggak besar, tapi kita surplusnya gede. Oh oke. Nah kira-kira kan abang udah berapa tahun nih jadi dubes? Mau 4. Berarti saya bentar nanti lagi ya? Tahun depan lah ya. Tahun depan selesai. Tahun depan ya kan pasti sedih juga gitu kan. Maksudnya mudah-mudahan dubes berikutnya kan bisa melanjutkan dan menambah surplus yang lain lagi begitu. Ya. Habis dari dubes mau jadi apa? Kayaknya lagi rame Indonesia ya. Ya kita ini petugas partai Ji. Petugas partai diperintahkan kemana aja. Ini Bang Cepi ini gitu merendah untuk meroket sebenarnya ya kan tiba-tiba dia jadi dubes gitu. Lo nggak gila?
Kayak kemarin saya ditugasin jadi tim transisi sepak bola, saya urusin. Terus kemudian sekarang jadi duta besar. Nanti kalau diminta lagi jadi apa ya, kita hidup aja. Tapi aku tertarik tuh, transisi tuh kemarin gimana ceritanya tuh? Iya, waktu itu kan dibekukan PSSI. Terus karena aku di dalam aku nggak tahu Iya. ceritanya. Dibekukan PSSI, terus ditunjuk 13 orang untuk menjadi apa namanya satu task force ya, dari ditunjuk presiden untuk nyelesain sepak bola. Oke, selesai. Sebenarnya nggak selesai. Kalau menurut saya nggak selesai ya. Karena sepak bola, aduh apa ya, saya bisa bilang ruwet ya. Urusannya sepak bola ruwet dan tanda kutip lah harus ada keberanian dari kita gitu. Dan waktu itu kita itu setengah-setengah, saya boleh bilang begitu ya, artinya nggak dapat full support gitu loh, karena kita takut dengan FIFA. Gitu. Oke, tapi kan dengan ketua PSSI sekarang mungkin gimana? Ya saya nggak tahu, tapi menurut saya kalau kacamata saya. Ya, tapi selamat dulu ya buat Bang Erick Thohir yang udah jadi ketua PSSI ya kan, alhamdulillah ya temennya Bang. Ya kalau saya sih nggak ngerti ya sejauh mana dia mau mengambil langkah pembersihan, tetapi harus ada keberanian ngurusin sepak bola. Kok pembersihan sih Bang? Jadi gimana tuh ceritanya? Waduh. Bahasanya saya pembersihan nih. Nah itu udah ruwet banget, udah ruwet ya. Jadi gini, hal yang paling sederhana aja. Coba kita selidiki dari 18 klub Liga 1. Kita lihat itu shareholdernya siapa. Ada yang satu orang, ada kutip ya, yang kita coba selidiki, itu punya klub lebih dari 6 atau 8 klub. Wah, menarik ini. Terus? Tapi ini peristiwa waktu zaman saya, dan saya bilang enggak kali ya. Ya mudah-mudahan. Enggak tahu juga sih. Nggak, itu yang kemudian saya dapat tekanan juga dari kelompok mafia di sepak bola. Karena ini kan duit nggak ngerusak APBN. Iya. Kan? Duit benar duit judi. Tetapi Duit judi. Oh iya. Ya duit taruhan. Iya, duit taruhan kan. Nah persoalannya di Indonesia itu duit judi ini atau duit taruhan ini dipakai untuk kepentingan 1, 2, 3 klub untuk membayar klub-klub lain untuk mengalah. Itu yang jadi persoalan. Oh, di situ lah. Di Jadi situ. kasarannya pura-pura kalah. Betul. Begitu ada dong orang ya. makanya fix match ya. Waduh, Kianu jangan sampai pura-pura kalah ya. Ini bahaya juga nih kalau misalkan Iya, bola kaki pura-pura kalah. Karena gini Ji, saya juga pernah bilang, bagaimana pemain kita itu hanya digaji berapa? 10, 15, 20 juta. Kesian banget. Makanya 10 sampai 20 juta per bulan. Fasilitasnya minim. Kalau sekarang setiap pertandingan, lo main jelek dong, gue bayar 100 juta mau. Oh iya ya. Oh, di situ kuncinya. Ujungnya cuan juga gitu ya. Gitu. Nah itu yang dari dulu saya selalu nggak setuju. Maka saya dulu pernah mengambil konsep sama Tommy Kurniawan, saya di situ. Sama dulu ada namanya Suhairi Misrawi, yang sekarang jadi dubes di Tunisia. Oke. Itu saya bilang, yang kalau kita mau benar, bubarin dulu. Nolin aja, nggak apa-apa. Kalau perlu kita di-ban dulu FIFA. Oke. Mulai nol, kita tata dari nol. Waktu itu saya minta gitu. Cuman ya banyak orang, ada banyak 1-2 orang yang nggak setuju lah. Wah kami dapat perlawanan gitu. Saya bilang kalau nggak begitu nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Nah itu yang dilakukan Australia ketika mereka dapat ban dari FIFA 2 tahun. Mereka benahi dulu di dalam. Semua dinolkan dulu, kemudian kepemilikan klub dilihat, kemudian sertifikasinya semua dilihat gitu ya. Baru dipilih, oh ini klub yang bisa, ini klub yang enggak, ini klub yang masuk profesional dan seterusnya. Karena jadi kartel juga dong kalau misalkan nanti pemiliknya satu nih, tapi punya banyak, namanya aja beda-beda kan, waduh. Ya kan sudah. Jadi tuh kalau di PSSI atau di Liga waktu itu ya, kita tuh tahu tuh kalau misalnya udah mau menang, oh nanti nih kompetisi ini yang menang si A. Kalian nanti minta bocoran, ya kan kalau mau menang yang mana kita pasang deh. Jadi kan mereka kan main itu ya 1 tahun berapa 1 minggu sekali, kalau ya 52 minggu lah 52 kali permainan. Nah itu mereka diatur gitu loh. Oke. Nah itu yang berat di PSSI pada waktu itu ya. Nah makanya ketika saya mau membawa reformasi total di PSSI itu dapat tekanan juga. Karena
ya itu udah jadi mereka, udah jadi ladang mereka. Ya pasti lah yang dulunya nyaman dengan ini kok tiba-tiba nih Bang Cepi nih ya kan apa-apaan ya kan. Nah pastilah ada perlawanan balik gitu. Tapi itu lumrah namanya kan perjuangan. Betul. Ya akhirnya kita dibubarin. Bener kan. Nah ngelawan kartel sih Bang. Susah, berat. Kadang-kadang tuh kalau ngelawan kartel tuh kegedean. Udah untung gak di penjara. Ya kan. Ups salah ya ngomongnya. Gak apa-apa sih gitu ya kan. Ini kan intermezzo ya kan sahabat Kema. Jadi sebenarnya gitu setiap perjuangan dan perlawanan pasti ada konsekuensi. Betul, ada konsekuensi. Itu dibubarin. Dibubarin. Nah, ini kan udah tahu sendiri ya kan. Tapi thanks God abis itu jadi dubes. Itu dia ya. Jadi semua tuh ada blessing in disguise. Nah, jadi kira-kira nanti setelah habis dubes terserahlah partai lah ya. Terserah partai. Saya ini orang partai, dari dulu juga di partai, dari 96 saya di partai sampai hari ini gitu loh. Dan ya apapun penugasannya partai. Iya, tapi terakhir nih Bang, nah Bang Ganjar kan calon presiden. Nah, berarti gimana nih? Ya, pasti kemenangan ya, kemenangan ya. Pasti. Ya saya kenal Ganjar sejak tahun 96 97. Konconya. Dan saya tahu ini orang baik, orang jujur, dan 11-12 lah kayak Jokowi gitu ya. Gue pikir 11-12 kayak lu Bang kan. 11-12 kayak Pak Jokowi. Dan saya pernah sama dia tuh ikut kaderisasi, harus naik mobilnya dia Mazda 626 ke mana namanya, ke Cisarua, terus mogok mobil itu dan kita dorong mobil zaman era itu, jadi zaman susah Pak Ganjar itu, Mas Ganjar. Dan ya thanks God dia bisa dicapreskan oleh PDI, ya kewajiban buat saya untuk dukung, karena ya tapi sekarang saya jadi dubes, saya harus bisa memisahkan mana peran saya sebagai duta besar, mana peran saya sebagai kader partai gitu. Dan saya selalu bilang bahwa saya jadi duta besar karena kader partai, bukan karir gitu ya. Bahwa kemudian dalam kesehariannya ya menurut saya ya saya harus bisa membedakan di mana posisi saya sebagai duta besar, di mana posisi saya sebagai kader partai. Dan hari ini ya wajib hukumnya untuk menangin Ganjar. Itu kan udah pasti konco, pasti ya kita dukung lah. Aku juga kalau misalkan Bang Cepi jadi capres ya aku dukung ya kan. Lah maksudnya kan begitu pasti kan persahabatan. Berarti kan sekarang Bang Cepi kan ngedukung Mas Ganjar karena kan dulu pernah dorong bareng mobil ya kan. Itu nggak akan terlupakan. Betul. Saya kenal Ganjar sejak lama dan ngerti betul lah bagaimana juga perjuangan dia. Terus kita sama-sama kemudian ditugaskan bangun Badiklat dulu di partai. Terus sampai kemudian Ganjar meminta saya jadi angkatan pertama guru kader di partai tahun 2001 kalau salah ya, 2001 gitu. Terus ya itu saya angkatan pertama guru kader gitu. Jadi memang deket banget ya. Dan sebenarnya sahabat Kema aku perlu kasih tahu bahwa sebenarnya Pak Dubes ini kan kesini tuh bukan untuk jalan-jalan, tapi karena Pak Dubes kemarin kami juga turut berduka cita ya. Ibunya Bang Cepi meninggal dunia di usia 84 tahun. Iya, makasih lagi ditengokin. Iya, aku sebelum dikremasi kan aku ke sana gitu kan. Jadi aku bilang Bang kalau gitu sekalian podcast ya tempat aku ya. Ya udah Bang ya, Abang silakan melanjutkan tugas lagi ya kan. Mungkin mau terbang kali ke Meksiko ya kan. Aku nggak mau mengganggu, nanti aku ditelepon lagi ya kan. Kalau teleponnya, hey bos mau jadi dubes nggak? Aku mau ya udah. Thank you Bang ya. Sip. Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan kita ketemu di Meksiko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment.